Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, dengan judul Dia Menjadi Imam Besar Kita. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya membagikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin pertama, Yesus Kristus, imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi pengantara bagi umatnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 326. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju ke depan untuk menghadapinya. Saudara sekalian, bagaimana peran Yesus yang luar biasa ini? Ia sebagai imam besar. Ia sebagai perantara. Perantara bagi siapa? Bagi umat-umatnya. Dalam hal apa? Dalam hal hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terputus karena dosa. Oleh sebab itu, ia menjembatani apa yang menjadi pergumulan daripada manusia, permasalahan dosa. Bahkan dikatakan di sana, ia siap berperang untuk menghadapi kuasa setan, bukan manusia lagi. Kita perlu menaruh harapan kita kepada sang imam besar itu. Poin yang kedua, Yesus Kristus sebagai imam besar membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 414. Demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa. Ia membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Selanjutnya, di dalam seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 106 mengatakan, seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaraan itu ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Saudara sekalian, setiap nama yang bertobat, yang percaya kepada Yesus akan diingatnya. Akan dibawa untuk disampaikan kepada Bapa. Dan akan dipertaruhkan bahwa nama itu dipastikan untuk diampuni dosanya, untuk dihapuskan dosanya, untuk dibersihkan dosanya. Dan nama-nama itu akan mendapatkan jaminan. Yang pasti dikatakan di sana, ia selalu mengingat akan janjinya. Satu kesempatan, satu karunia yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Poin yang ketiga, Yesus Kristus sebagai imam besar telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Di atas tahta itu duduk bersama yang kekal dan yang dengan sendirinya adalah Dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Selanjutnya di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 435-436 dikatakan, pengantaraannya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan dengan kehidupan yang tak bercacat. Tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan. Memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang menebusnya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Inilah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bukan saja ia mengingat nama-nama di dalam jantungnya, tetapi ia benar-benar berkorban untuk setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, yaitu dosa.
Ia mau mati untuk kita, saudara sekalian. Itulah sebabnya ia menjadi imam besar, menjadi pengantara bagi kita. 3 poin utama kita hari ini adalah Yesus Kristus, imam besar yang penuh pengabdian. Ia menjadi perantara bagi umatnya. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai imam besar membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai imam besar telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Hari ini Tuhan menawarkan kepada kita kasih karunia-Nya. Maukah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, sebagai imam besar yang akan mengantaraimu, sehingga kabar baik ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kabar baik yang luar biasa pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Menjadi seorang imam besar, mengantarai, mau mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.